Assalamualaikum para punten akang teteh, nama saya Andika Ahmad dari kelas B1. Saya akan membahas dampak COVID-19 terhadap industri pariwisata. Tahun 2019 ini adalah tahun yang sangat berat bagi kami, dan juga industri pariwisata di dunia termasuk pariwisata di Indonesia. Tahun ini tahun di mana sebuah virus bernama COVID-19, Coronavirus Disease 19, menyerang hampir seluruh isi bumi tanpa terkecuali. Virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang manusia tetapi juga menyerang perekonomian di dunia dengan segala permasalahan yang timbul akibat efek berantai yang diakibatkannya. Di industri pariwisata Indonesia, virus ini mulai memberikan dampak pada awal tahun 2020, yang mana banyak wisatawan membatalkan rencana perjalanannya terutama wisatawan mancanegara yang berasal dari negeri Cina, di mana negara ini adalah asal-muasal virus ini pertama kali terjadi. Bagi kami pelaku pariwisata hal ini adalah pukulan yang sangat telak, yang mengakibatkan kami harus merumahkan hampir 90% karyawan kami, yang sangat menggantungkan hidupnya kepada kami. Tetapi kami juga harus realistis dengan keadaan yang terjadi karena kami sudah merasakan dampak virus ini dari Januari akhir tahun ini, yang mana sejak saat itu kami berusaha bertahan dengan keadaan yang ada dan berharap COVID-19 tidak menyerang pariwisata Indonesia sepenuhnya. Dan pada suatu titik di akhir bulan Maret 2020 kami sudah tidak sanggup menahan kerugian sebesar itu sehingga kami memutuskan merumahkan 90% karyawan kami. Hal ini adalah keputusan sangat sulit dari sisi kemanusiaan tetapi kami harus realistis dengan kondisi yang terjadi yang dimana kami sudah merasakan dampak awal virus ini dari awal tahun. Sekarang ini kami hanya berharap perekonomian di Indonesia terutama perekonomian pariwisata di Indonesia segera pulih dan berjalan normal kembali meskipun kami tidak yakin normalisasi keadaan ini akan berjalan dengan cepat dan singkat. Tetapi kami pelaku pariwisata di Indonesia harus optimis karena efek berantai ini mengakibatkan banyak sektor lumpuh seperti Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu sektor yang terdampak langsung akibat virus corona ini yang mana banyak pembatalan rencana perjalanan wisata yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya, akhirnya dibatalkan karena adanya virus ini. Persentase pembatalan yang diakibatkan virus ini hampir menyentuh angka 100%, yang mengakibatkan banyak biro perjalanan wisata juga seakan-akan mati sepenuhnya dalam hal perekonomian dan terpaksa merumahkan keseluruhan karyawannya. Karena masih banyak beban juga yang harus ditanggung dari pembatalan rencana perjalanan yang diakibatkan dan juga masih banyak faktor finansial lain yang ditimbulkan akibat COVID-19. Hotel menjadi sektor yang paling parah juga dihantam oleh pandemi virus COVID-19 ini, yang mana banyak hotel yang mengandalkan pendapatan dari kerjasama dengan biro perjalanan wisata. Dengan tidak adanya dukungan dari Biro Perjalanan Wisata, hotel seakan-akan lumpuh dari aktivitas pemesanan yang memberi sumbangan pendapatan hotel sebesar 60%. Sekarang ini banyak hotel yang sudah merumahkan hampir 99% karyawan tanpa gaji dan menutup operasional hotel sepenuhnya untuk memotong kerugian yang lebih banyak lagi akibat tidak adanya pemasukan dan tingkat okupansi hotel yang rendah dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Restoran juga terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini, yang mana banyak restoran yang terpaksa menutup operasional karena tidak adanya pembeli yang berkunjung akibat ditutupnya tempat-tempat wisata di daerah masing-masing. Dengan tidak adanya dukungan dari Biro Perjalanan dan tempat wisata banyak restoran yang berpikiran realistis untuk menutup restoran miliknya dan merumahkan karyawannya. Pusat oleh-oleh juga terkena dampak langsung virus COVID-19 ini karena dengan ditutupnya tempat wisata di daerah-daerah, mengakibatkan tidak adanya wisatawan yang datang, sehingga mengakibatkan pusat oleh-oleh juga banyak yang tutup dan merumahkan karyawannya.
Yang terakhir dari pembahasan kami adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata seperti karyawan travel agent, karyawan hotel, karyawan restoran, karyawan pusat oleh-oleh, karyawan rental mobil, sopir, tour guide yang semuanya menggantungkan hidupnya kepada usaha-usaha yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata. Sekarang sudah berapa juta karyawan pariwisata yang sudah dirumahkan? Menurut data yang kami peroleh dari sumber valid yang tidak mau disebutkan namanya, angka karyawan yang sudah dirumahkan dari sektor pariwisata sebesar 20 juta jiwa. Sungguh angka yang sangat miris ketika hal ini kurang diperhatikan oleh pemerintah dan hal ini mungkin di luar prediksi dari Kementerian Tenaga Kerja. Sekarang kami hanya bisa berharap keadaan ekonomi industri pariwisata segera pulih dan segera membaik dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Akhir kata dari kami pelaku pariwisata di Indonesia, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku pariwisata di Indonesia yang sekarang ini sedang dalam keadaan mati suri. Industri pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar kedua di negara Kesatuan Republik Indonesia dan kami harap akan tetap menjadi penyumbang devisa terbesar sampai kapanpun. Semoga kami para pelaku pariwisata dapat tegar menghadapi musibah yang melanda seluruh dunia ini. Salam pariwisata Indonesia. Sekian, terima kasih.